Baik, untuk menghemat waktu, Bapak sambil menikmati, kemudian kita lanjutkan nggih, Bapak nggih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 180 hingga 182. Baik. Ya, mohon maaf tadi tulisan Arabnya karena terbalik kemudian kita hilangin. Mungkin karena laptopnya berbeda ya barangkali gitu. Baik. Di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafa au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat 181. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 182. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada penjelasan sebelum kita membaca faidah dari ayat-ayat tersebut, yaitu yang pertama lafal kutiba ya. Nanti bisa dilihat di Al-Qur'an ya. Dan sudah saya share di masjid tadi barangkali bisa di. Jadi kutiba alaikum, jadi lafal kutiba itu maknanya adalah furido wa usbita ya. Furido itu berarti diwajibkan, sedangkan usbita yakni ditetapkan. Begitu deh. Nanti ayat berikutnya ini terkait tentang puasa ya. Itu juga lafalnya kutiba alaikumusyan. Ya. Namun karena puasa Ramadan masih jauh, nanti insya Allah kita lompati insya Allah gitu ya. Karena di saat jelang Ramadan baru disampaikan. Jadi lafal kutiba alaikum dan seterusnya ini dinamakan ayat wasiat ya, dinamakan ayat wasiat. Kemudian tadi ada lafal yakni intaroka khairon ya, jika ia meninggalkan khairon. Nah, khairon di sini apa maksudnya? Khairon makna dasarnya memang baik ya, kebaikan. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah harta tunai ya. Harta tunai, harta benda atau harta yang tidak bergerak. Ya. Kemudian ada lafal al-wasiyah. Ya. Al-wasiyah. Ya. Al-wasiyah di sini adalah apa yang diwasiatkan
dapat berupa harta dan lainnya. Sedangkan lafal yakni bil ma'ruf, al ma'ruf di sini adalah apa yang dikenal oleh orang banyak yang berkaitan dengan kuantitas banyak atau sedikit, yang penting tidak lebih dari sepertiganya. Nah, kalau lebih dari sepertiga boleh enggak? Wasiat itu ya boleh dengan catatan ada izin atau istilahnya pada ridho ahli warisnya, tidak ada masalah, nanti ada penjelasannya. Baik. Kemudian ada lafal badala tadi nggih, badala. Faman baddalahu, baddala yubaddilu tabdilan ya. At-tabdil di sini artinya pengubahan sesuatu dengan yang lain. Makanya barang siapa yang mengubahnya setelah ia mendengarnya, maka dosanya bagi dia, kan begitu. Nah, tetapi apakah tidak boleh diubah? Ya boleh, sebagaimana ayat yang setelahnya, kalau wasiat itu berisi yang tidak baik, mungkin suatu yang maksiat, maka bisa dirubah. Kemudian ada lafal janafa au isma, distingge janafan au isman. Maka di sini artinya adalah condong dari kebenaran secara tidak sengaja. Adapun isman yakni keluar dari kebenaran dan keadilan dengan sengaja. Walaupun isman itu ada kalanya bisa bermakna dosa. Maknanya adalah dosa. Baik. Di sini ada beberapa faidah ya. Yang pertama, penasahan atau penghapusan wasiat bagi orang yang mewariskan secara mutlak kecuali dengan izin para ahli waris berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi kalau ahli waris itu memang dia mendapatkan warisan ya, bisa mendapatkan hibah dalam artian ketika yang bersangkutan itu masih hidup kemudian memberikan hibah kepada anak-anaknya, itu boleh ya. Jadi kepada anak-anaknya tentunya dengan cara yang dibenarkan ya, dengan adil ya. Kalau dikasih hibah motor maka kasih semua anak-anak seperti itu ya. Jadi harus adil, harus sama. Dan untuk hibah ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya dari sisi besarnya itu sama seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau hibahnya ke orang lain? Ya tidak ada masalah sepanjang ahli warisnya juga ridho ya, istrinya rela dengan hal itu. Nah, baik. Lantas bagaimana kalau wasiat itu kepada ahli waris? Kan sudah dapat sudah dapat warisan, tapi kok ada wasiat umpamanya begitu nggih. Maka sepanjang itu diridani gitu ya, ahli warisnya juga ridho dengan hal itu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ridho, salah satu aja tidak ridho, maka tidak diperbolehkan, tetap hanya warisan yang harus dibagikan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian disunahkan berwasiat dengan harta bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak dalam berbagai macam kebajikan dan kebaikan. Yang ketiga, sangat dianjurkan berwasiat pada saat datangnya tanda-tanda kematian atau belum adanya tanda-tanda itu bagi orang yang memiliki hak. Maksudnya memiliki hak pada orang lain. Umpamanya nyuwun ngapunten, uang saya itu dipinjam oleh si fulan. Nah, jadi dia punya uang yang dipakai oleh orang lain, maka punya punya wasiat seperti itu. Tolong nanti
tertagih kemudian juga dibagikan ke siapa umpamanya seperti itu. Atau tanggungan. Nah, tanggungan di sini maksudnya utang. Ya, utang. Oh, saya punya utang kepada bapak itu, tolong nanti begini dan begitu ya, disaur ya. Karena dikhawatirkan akan meninggal sehingga hak-hak itu terabaikan yang akhirnya ia menanggung dosa karenanya. Ya. Walaupun terkait dengan masalah wasiat ini, ya baik itu ada tanda-tanda kematian atau tidak, itu sebetulnya boleh menulis jauh-jauh hari gitu nggih. Namun demikian, kalau kita memberi masukan kepada orang yang sakit seperti itu suudzon sama yang memberi nasihat tadi. Dikiranya mendoakan cepat mati. Ya. Jadi harus berhati-hati juga ya. Juga termasuk teman-teman kerohanian di rumah sakit itu untuk masalah yang ini sensitif. Ya. Jadi jangan sampai walaupun sakitnya sudah parah kemudian memberi masukan ini, maka tidak semua orang bisa menerima. Ya. Sampean kesini tuh dongakkan saya, mendoakan saya sembuh, kok malah memberi seperti ini. Ya. Dikiranya mendoakan cepat mati. Gitu. Karena dalam hadis dikatakan mahakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu yang bisa diwasiatkan selama 2 malam kecuali wasiatnya harus tertulis di sisinya. Nah, di sini kan sebetulnya orang sehat pun juga nulis wasiat gitu. Nah, biasanya punya buku catatan, buku harian. Barangkali itu buku yang sangat penting. Hanya waktu-waktu tertentu bisa dibuka. Seperti itu. Kemudian yang keempat, haramnya mengganti wasiat dan mengubahnya ke sesuatu yang tidak layak. Umpamanya wasiatnya sudah benar ini, tidak menabrak rambu-rambu syar'i, maka bismillah dilaksanakan wasiat tersebut. Tapi kalau kontradiksi dengan syariat, maka boleh dirubah. Nah, di sini dikatakan diperbolehkan mengganti wasiat jika terdapat di antara isinya kezaliman atau sesuatu yang diharamkan, sebagaimana dalam ayat 182. Kemudian dari ayat-ayat tadi bisa kita ambil beberapa faedah juga, yakni penetapan 4 nama bagi Allah, yaitu As-Sami, Al-Alim, Al-Ghafur, dan juga Ar-Rahim. As-Sami yakni maha mendengar, Al-Alim maha mengetahui, Al-Ghafur yakni maha pengampun, dan Ar-Rahim maha penyayang. Baik, kemudian yang terakhir, Bapak rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan wasiat tersebut, maka wasiat itu dianggap sah tentunya ada syarat. Syarat yang pertama itu dilakukan oleh setiap orang yang balik dan berakal. Jadi kalau nyuwun ngapunten tidak berakal tentu gagal, batal wasiatnya. Yang kedua, barang yang diwasiatkan berupa harta yang dapat berpindah hak milik. Dan yang ketiga, wasiat itu untuk keperluan di jalan Allah Ta'ala. Lantas, wasiat itu sah ditujukan kepada orang-orang yang memenuhi 5 persyaratan atau 5 perkara. Yang pertama adalah al-islamu. Jadi yang menerima itu harus orang Islam. Yang kedua, balik dewasa, belum anak-anak. Yang ketiga, al-aqil, ya, berakal.
ya berakal. Yang keempat yakni al-huriyah, yakni merdeka. Dan yang kelima adalah al-amanah, yaitu amanah. Jadi sekali lagi orang-orang yang ditujukan kepadanya yakni wasiat tersebut, ya. Jadi wasiat itu sah, ya, ditujukan kepada orang-orang yang memenuhi 5 perkara tadi, ya. Islam, balik, berakal, kemudian merdeka, bukan budak, kemudian yang kelima adalah amanah, ya, amanah. Demikian yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.